Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panggelumono sapanduwun tansah kunjuk dumateng arsa dalem Allah tasih kepareng-paring kanugrahaning kathah iman Islam kesarasan wekdal sehingga dalu menika saged pinanggih malih lumantar radi persatuan Bandul mboten kesupen. Mugi-mugi shalawat lan salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng garwa putra para sahabat lan umeberipun dumateng para pendherekipun ingkang sami setya kalebetna kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Yang kakung yang putri Bapak Ibu, dalem menika kula sowan direncangi Mbak Dea Khairunisa kalian Mas Ramadan. Ya. Ramadan. Assalamualaikum ya. Salam. Ramadan tiba nih ya. Ya. Berapa hari lagi? Ya masih lama lagi. Nggih, saderengipun kula matur kathah nika badhe biasa pun menyapa dulu ya. Dumateng Yang Haji Jiono wonten ing Code. Mugi-mugi tansah pirangi sehat walafiat nggih. Ki Mbah Sabar Lon Gedong, Mbah Sabar nggih. Sehat selalu ugi dumateng Mbah Dalhar Fadil wonten ing Wonokromo ugi Kang Warzani Wonokromo ugi dumateng ngarsanipun padang sedaya ing satuhu kinurmatan Ki Mas Triyanto lho Mas nduk ya. Ki Mas Aban ugi wonten ing mrika Bu Yani wonten ing Paseban ugi Sendalu ugi dumateng Ibu Marjilah ing nembe rep-rep Brambang wonten ing Mabusan paling laris Ibu ngapunten dalem menika kula ngagem basa Indonesia nggih karena Mas Ramadan nggih nek basa Jawa direng pati paham ya Mas ya. Nggih. Mas Ramadan dari mana Mas asalnya Mas? Dari Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru Riau ya. Pekanbaru niki pekan lama. Nggih. Mas Ramadan Mbak Dea langkung sedaya bilih samangke wonten namanipun amal jariah ya Ndek ya. Itu yang terus mengalir pahalanya ya Mas ya. Cuman pahalanya satu apa Mas? Sodakoh. Ya, sodakoh jariah itu nanti ngalir pahala untuk kita semuanya. Yang kedua apa Mas? Amalan. Ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu nafi'an. Yang ketiga doa anak yang soleh. Soleh ya, anak soleh tadi ya. Kayak Mas Ramadan ini kan jauh-jauh ya dari Pekanbaru Riau. Kok di Bantul kenapa sih Mas? Ada apa di Bantul? Ada. Mondok ya Mas ya? Iya. Mondok di mana Mas? Di Pondok Al-Azhar. Al-Azhar ya. Banyurip sana nggih. Nah, kalau jenengan ke Banyurip tuh mondok tuh ngopo Mas? Nek Mbak Dia tuh mondok ya. Cuma sakit. Boten. Enggak ya. Pak Dayat ya ya. Sehat ya. Jadi kok jenengan milih pondok tahfidz kenapa Mas? Kalau ada cerita gitu. Pada zaman dulu kala. Mas. Jadi sebelum kesini itu kan saya udah selesai dari pondok sebelumnya ya, udah 6 tahun mondok gitu. Tapi hafalan belum selesai. Belum selesai ya, soalnya di pondok kemarin tuh hafalan tuh kayak target store hafalan udah selesai, nggak ada diulang-ulang gitu. Begitu ya, proja. Ya, nggak ada, jadi nggak kuat lah hafal di situ kan. Jadinya sama saya pun nggak ada niat gitu, nggak ada niat pertama untuk menghafal Quran, nggak ada niat untuk menghafal Quran gitu. Akhirnya orang tua nyuruh hafal Quran tuh, dikasih motivasi bahwasanya anak yang menghafal Quran tuh pasti di surga ngasih mahkota ke orang tua. Masya Allah ya, ngasih mahkota ke orang tuanya ya. Ke pipi miminya. Bapak ibu ya. Jadi di surga besok papa mama dikasih mahkota ya. Masya Allah Mas ya. Jadi itu dimotivasi itu Mas ya. Ya dikasihin. Masa nggak mau ngasih orang tua gitu. Ya saya pergi ke
kenapa di Jogja gitu, kenapa Jogja? Saya bilang kenapa harus di Jogja gitu. Padahal di Pekanbaru banyak juga gitu kan pondok-pondok tahfiz. Orang tua nyuruh pergi main jauh-jauh. Mau main jauh-jauh. Tengok dunia luar, jangan di apa aja, jangan lihat di Pekanbaru aja. Lihat di Jawa gitu. Soalnya kakak juga perginya ke Jawa juga. Jauh juga ya. Makan ke Jawa. Mas Roni udah selesai sekarang 30 juz. Sudah. Alhamdulillah ya udah selesai hafal 30 juz untuk ya. Mbak Dia Jus 30, Pak. Aduh. juz 3 toh. Boten. Juz sapukat, juz jambu Oh iya. ya. Iya itu iya. Iya, juz 30 ya alhamdulillah ya Mbak Dia 30, Mas Roni 30 juz alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu jenengan berapa lama Mas untuk menghafalkan itu Mas? Pada itu selama Kalau setahun di sini ada ya? ya kalau Selesai di sini. mulai serius menghafal ya, mulai serius menghafal tuh mulai di sini gitu. Ada setahun atau kurang 10 bulan. 10 bulan ya, Masya Allah ya. 10 bulan. 10 bulan bisa selesai 30 juz. Wah, ini satu hari berapa lembar ya? Kalau sehari itu biasanya 1/4 juz atau 5 halaman. Gini Mas, biar nanti jamaah tahu. Metode yang Anda gunakan gimana Mas? Cara menghafal itu apakah satu ayat diulang berapa kali ataupun mungkin gimana nih kan? Kalau metode ya tergantung orang ya Pak. Tergantung orang. Jadi biasanya saya tuh satu ayat ya, per ayat itu. Satu ayat diulang 5-10 kali. Mau satu ayat diulang 5-10 kali ya? Iya. Mungkin satu ayat, misalkan coba satu ayat yang awal coba baca dulu. Cik ingat. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئهم فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Itu diulang-ulang terus atau penggalan kata atau satu kalimat gitu Mas? Ya nih. Satu ayat. Oh, lengkap itu ya. Diulang terus. Jadi jenengan dengan membayangkan atau mengulang-ulang itu aja. Bayangkan mungkin posisinya letaknya terus. Iya, dibayangkan juga posisinya. Posisinya, posisi letaknya bentuk tulisannya pun juga dibayangkan. Wah, Mbak Dia gitu Mbak Dia. Jadi membayangkan gitu Mbak ya. Bisa tertanam di pikiran ya. Coba bayangkan dia aja loh ya. Membayangkan masa lalu. Masa lalu dia. Jadi satu ayat diulang-ulang, iya gitu ya. Kalau misalnya masih kurang 10 kali terus diulang sampai hafal. Intinya sampai hafal. Terusan Mas, waktu dan tempat. Jadi kan ngapal itu ada mungkin tempat khusus nggak? Mungkin apa di atas pohon atau mungkin di bawah apa gitu loh. Di pondok kan luas ya tempatnya. Kalau saya milihnya di depan dinding. Oh, depan dinding. Ngadep ke dinding. Oh, ada dinding. Soalnya kayak lagi dihukum ya. Soalnya kalau misal kau di depan pohon gitu kan, kita nggak fokus gitu. Kok daunnya goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Jadi kalau depan dinding kan nggak teralihkan fokus kita. Jadi malah lihat dinding, kemudian melihat Quran ya, baca satu ayat, diulang-ulang, lihat dinding lagi gitu ya. Iya. Oh gitu, jadi bisa membayangkan di dinding tulisannya gitu loh. Kalau yang ke depan dinding ya tutup mata aja. Tutup mata. Lah ini tulisannya kelihatan. Kan mau hafal. Oh nggak hafal ya. Oh diulang lagi ya. Terus itu tempat, waktu Mas. Waktu dengan paling nyaman itu waktu apakah malam, pagi ataupun sore ataupun sebelum subuh atau habis subuh gitu. Ya kalau ngafal tuh habis subuh. Subuh ya. Habis subuh sama waktu duha. Jadi masih fresh seger ya. Oh iya, jadi ada terkontaminasi oleh pikiran-pikiran macam-macam ya. Nggak mikir apa takoyaki. Kemarin kan janjinya es teh. Es teh ya. Oh, es teh baru pergi sekarang es teh. Iya gitu ya. Jadi itu waktu tempat cara itu. Jadi terusan Masnya setoran tuh tiap apanya cara menghafalkannya dengan
mengulang satu ayat 5-10 ya Mas ya. Iya. Kemudian tempat di dinding malah lebih Lebih fokus. ya. Kemudian waktunya mungkin setelah subuh itu lebih nyaman ya Mas ya. Nah, dulu Mas waktu jenengan sini kan teman-teman dari luar Jogja banyak ya, dari Pekanbaru cukup banyak juga. Nah, mungkin pengen tahu bagaimana dulu seleksinya Mas? Apa ada langsung masuk atau seleksi dulu? Seleksi, ada seleksi. Buat seleksinya. Seleksi untuk gimana caranya? Ya, Waktu daftar? syaratnya waktu itu suruh hafalkan matan Tuhfatul Atfal. Wah, Satu sampai habis. matan pemantan. Matan. Nek, jadi tahunya matan. Si bapak. Matan, Tuhfatul. Tuhfatul Atfal. Apa itu? Apa tuh Mas? Ya. Jelaskan Mbak Nadia. Matan yang menjelaskan kandungan tajwid. Tajwid dalam memperbagus bacaan Al-Quran. Jadi itu menghafalkan itu ya. Iya. Kalau mungkin hafal bisa masuk ya. Iya. Jadi memang itu tuh Syaratnya dua nggak salah. Hah. Sama ngafal sama tasnya. dites juz yang pernah dihafal. Saya waktu itu udah hafal 3 juz baru. Masya Allah. Itu yang dites. 30 30, 29 sama juz 1. satu. Kemudian itu dites ya. Iya, dites. Jadi diuji itu kemudian ngapalin juga matanya demikian ya, matan. Jadi terus bisa terima gitu Mas ya. Iya. Iya. Jadi memang itu perlu perjuangan ya. Tidak mudah ya bersaing dengan yang lain Mas ya. Iya. Jadi insya Allah. Lu bulan apa dengan daftar Mas bulannya? Bulan Agustus lah. Agustus ya kan. Agustus tepat. Masuk semester awal kan bulan Juli ya. Juli. Jadi nanti insya Allah nih kita baru ujian nih bulan-bulan ini ya. Iya. Ujian nanti kemudian nanti ada wisuda lah. Wisuda mungkin bulan-bulan apa wisuda nanti? Wisuda nanti di penghujung Di semester 2. Semester 2 ya. Iya. Nanti mungkin pendaftaran di bulan Januari bisa mulai ini ya. Iya. Antri Mas ya. Belum tahu. Ya mungkin bisa pendaftarannya kemana Mas kira-kira Mas? Ke Ustadz siapa di sana? Iya. Kalau mau daftar di Pondok Al-Azhar ya, bisa hubungi Ustaz Ferudi. Nomornya Mas, ada bina dia. Jangan jengket dulu. Nomornya 0857 1244 4377. Lagi Mas, lagi. Masya Allah, Masya sambil Allah. menyelam minum air. Yuk. Minum teh tadi itu. 0857 1244 4377. Oke ya. Dicatat ya kadang semua, siapa tahu ada yang tertarik. Tarik untuk masuk ke pondok tahfidz ya. Karena nanti setelah menghafal nanti ke akhir kan bisa berikan mahkota ke orang tua ya. Betapa bahagianya di surga bersama orang tua, bersama keluarga ya Mas ya. Jadi itu motivasi jenengan untuk kesana nggih. Jadi anak yang soleh, menghafal Quran dan mendoakan orang tua. Apa enggak doa orang tua? Coba. Apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mbak Dea apa tuh? Coba Mbak Dea. Sudah tadi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, pinter ya. Tahu nggak artinya? Apa Mas? Nah, kita tuh kalau doa ya tahu artinya maknanya. Ya Allah. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. yang saya Dan juga Warhamni, Rabbighfirli wali Hidayah. walidayya, dan dan bagi kedua orang tua saya, warhamhuma, dan berikan rahmat kepada mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawat saya ketika kecil. masih kecil. Masya Allah. Itu Jadi Pak, gitu tadi, ya. Pak. Penuh ya. Jadi karena orang tua kita tuh merawat kita dengan penuh kasih sayang tadi ya. Jadi bagaimana kasih sayang orang tua itu kan tidak terbatas. Ya. Walaupun sudah punya istri, punya suami, namanya anak terpanak, ya. Nanti Mbak Dia sama loh ya. Pipi miminya itu sayang pada Mbak Dia nggak ada batasnya. Kalau anak itu nggak ada istilah mantan, nggak ada tuh. Kalau mantan suami kan masih ada, atau mantan ada ya. Tapi tadi timatan ya. Jadi matan itu nanti apa? Jadi kita di target dalam setahun selesai.
Ya. 30 juz Mas ya. Nanti teman-teman atau saudara kita yang di Bantul tuh tarik sana karena orang luar Jogja aja berarti nggih. Dari mana Mas? Angkatan dengan tuh dari mana aja? Udah pas angkatan saya Pak banyaknya di dalam Pulau Jawa. Oh, Jawa ya, alhamdulillah ya. Yang dari Pekanbaru 2 orang. 2 orang ya. Yang Kalimantan 1 orang. Orang Kalimantan. Sulawesi ada juga 1. Sulawesi ya. Nah, ini Sulawesi berat ini ya. Sulawesi itu kalau menikah pakai uang panai. Paham nggak uang panai? Enggak. Oh iya bisa diterangkan ya. Jadi mungkin nanti insyaallah dengan berarti motivasi awal dari orang tua Mas ya. Motivasi itu kemudian punya harapan nanti anak soleh doa orang tua dan bisa memberikan mahkota ke orang tua, ke bapak ibu ya Mbak Dia. Mbak Dia pengen nggak Mbak ya? Pengen. Tidak ada istilah terlambat ya Mbak ya? Iya, betul. Gitu? Mulai menghafal lagi dari Saya terakhir menghafal itu SMP, Pak. SMP toh? Iya. Wah sampai menghafal. MTS dulu Pak saya, Pak. Betul kota? Oke. Masya Allah kan gayam dia. Iya. Nah, saat di menghafal, ya tidak ada istilah terlambat lagi. Kita mau kalau belajar kan dari luangan sampai ke dari bandulan sampai ke luangan ya, di masa kecil sampai dengan tua itu terus belajar apa? Hidup ini belajar, termasuk belajar menghafal. Jadi jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu. Iya. Gitu? Luangkan waktu. Waktu untuk bersama Al-Quran, Mas ya. Iya. Keberkahan ada di situ nggih. Kayak Mas Ramadan ini kan terus bagaimana mendekati Quran. Nanti di alam barzah pun akan jadi teman. Iya. Di kita begitu ya, dan menerangi kubur kita, Masya Allah Mas ya. Jadi insya Allah Mas Ramadan ini orang tua sangat bahagia sekali ya, senang ya. Suatu dulu dikabari udah selesai gitu gimana Bapak Ibu? Senang. Oh senang banget dulu. Senangnya hatiku. Nggak usah nyanyi, Pak. Banyak nyanyi. Dibahagia apa dengan lagi ya? Waktu sudah juga sini. Belum, Pak? Enggak. Iya. Wah, kita kabar aja ya. Iya, kabar. Lihat live dia untuk wisudanya gitu ya. Di insyaallah di sekalian monggo sama nggih kita punya harapan jadi orang tua yang baik. Jadi bagaimana kita punya amal jariah ya. Kita mungkin punya hartanya, kita sedekahkan ke sana nggih. Dimana Mbak Dia ada sebagian rezekinya Mbak Dia. Ada teman-teman di Bantul ini mudah-mudahan Mbak membantu saudara kita yang di daerah atas sana nggih, karena kekurangan air toh. Dropping air, kemudian nek dropping air kok tiap tahun itu terus punya gagasan bagaimana kita buatkan sumur. Ya, sumur kan terus abadi ya. Jadi nanti tiap tahun bisa terus airnya muncul terus. Ya, ini juga amal jariah tuh kita nggih. Jariah mungkin bangun masjid, Mbak Dia, pasokan semen sak atau 2 sak ya boleh, atau mungkin besi. Nah, ini apa? Amal jariah. Yang tadi ilmu yang manfaat. Ilmu nafi'an Mas ya. Juga amal jariah. Mungkin Mbak Dia punya ilmu bagaimana untuk tampil rapi. Kan punya keterampilan tuh Mbak Dia. Punya skill apa itu? Namanya Bu? Yang mana? Yang itu melatih untuk jalan di kucing jalan Catwalk. Catwalk ya. Nah, itu ditulakan ilmunya kan bermanfaat kan? Atau mungkin Mas Ramadan punya ilmu ya kan, di pondok juga jari membuat nasi kebuli ya. Nasi kebuli. Di kebuli di sama. Jogja ada nggak ya nasi kebuli? Iya, dia anak di pondok juga sering buat Mas ya. Iya. Nah, ini bukan nasi kibuli ya. Nasi kebuli sama siapa? Satu lagi. Biryani ya. Apa? Biryani. Nasi biryani. Biryani. Apa bedanya Mas? Aku baru dengar nasi biryani. Segi rasa beda. Beda saja. Dari namanya sudah beda, Pak. Beda ya. Asalnya juga beda. Beda ya. Biryani dari mana? Dari India. Oh. Biryani India, kalau kebuli Jazirah Arab. Jazirah Arab ya. Ini jadi di pondok juga selain menghafal, mereka juga diajari untuk memasak, Mbak. Jadi kalau hari khusus Mbak ya, itu hari Senin sampai dengan hari Jumat itu pada dimasakin budapur ya. Iya, budapur. Nah, itu hari masak sendiri Mas. Hari Minggu. Hari Ahad, Minggu itu santri masak sendiri. Jadi mereka belanja di pasar, dikasih kepercayaan untuk belanja, belajar untuk di pasar belanja bahan-bahannya, dan mereka masak sendiri. Nah, gue nyanyi ya, masak sendiri, masak sendiri. Pokoknya top enak Mas. Jadi belajar masak sih, Biryani sama kebuli Mas ya.
Nah, saya juga sering kali dapat jabatan. Masakan Indonesia apa? Apa bahasa Indonesia? Nasi liwet isinya. Nasi liwet. Nasi capek. Nasi liwet ya. Nasi capek ya. Liwet ya. Nasi Liwet. uduk. Uduk. Nasi duduk. Uduk ya itu. Jadi itu di pondok memang tidak hanya belajar membaca, menghafalkan, tapi juga memahami makna isinya diamalkan saja. Terus ada keterampilan tadi, termasuk dalam hal memasak ya. Cah putra-putra sudah mesti masak dong ya. Masa kalau punya istri kan Sip. tonjol ya. Nah, Tuh. gitu ya. Iya. Lagi apa udah? Nah, gak ada. Nah, ada tambahan Mas? Tambahan untuk motivasi yang lain Mas? Enggak, silakan. Kata-kata hari ini. Kata-kata tadi. Nah, Kalau motivasi saya untuk menghafal Quran dan yang lain, pertama ya perbarui niat. Niatnya perbarui. Yang penting niat untuk menghafal itu udah ada niat. Baca Quran aja udah ada pahalanya. Pahalanya. Satu huruf udah ada dapat 10 kebaikan. Masya Allah ya. Satu huruf 10 kebaikan. Iya. Bukan alif. Ya, bukan alif lam mim itu. Alif lam ya? Satu alif. Ah, iya. Satu aja ada. Ida aja. Ida. Terus bacanya tiap hari satu doang, satu huruf. Sehari sehuruf. Terus. Kemudian yang kedua, buat diri Anda tuh tertarik untuk menghafal gitu. Ya. Entah dari apa? Kita mempelajari isinya atau mempelajari apa? Huruf-hurufnya keluar dari mana gitu. Makhrajul hurufnya. Iya, makhrajul hurufnya. Mungkin ketiga tuh perlu yang namanya paksaan ya kan. Paksaan. Paksa Harus ya. Dipaksa. Iya. Dijiat bahasa Jawa ya. Dijiat dipaksa dulu nanti bisa. Jadi Terbiasa. dia tuh bisa karena biasa. Bisa menghafal karena biasa menghafalnya. Iya. Bisa masak karena biasa memasak. Yang ngapu sih. Iya. Karena Biasa ngapu sih. Ya gitu Mas ya tadi. Jadi oke, gitu ya. Cukup hari ini nggih. Jadi udah jam 8 tentu. Mau kuis jam 8 nggih. Mbak Dia, Mas Ramadan, semoga nanti selalu mungkin nanti setelah selesai ini kan udah pengabdian ya selalu ya di sini. Iya. Nanti pulang ke Pekanbaru? Insyaallah pulang. Oh pulang. iya dong, masa nggak pulang? Pulang membawa dari sini atau dari sana? Gimana? Bawa dari sini atau dari sana? Oleh-oleh maksudnya mas. Lalanya. Dari sini. Dari sini wah. Terus nanti di sana mau ngajar gitu ya? Iya. Oh, karena belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi itu nanti insya Allah bermanfaat ilmunya untuk orang lain menebarkan pahala nggih. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Dan apabila ada khilafnya maaf, saya Mbak Dia dan juga Mas Ramadan. Monggo kita akhiri dengan bacaan tahmid dan kafar majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.